Halo teman-teman, kebetulan banget nih, hari ini Unsika sedang menggelar tes SNMPTN 2020. Saya akan sedikit mengulas kebijakan baru yang cukup menarik banyak perhatian belakangan ini. Saat membuka laman resmi PMB Unsika Seat Seleksi Mandiri bagian biaya pendidikan, kita akan menemukan menu unduh file iuran pengembangan institusi, atau lebih kita kenal dengan uang pangkal. Iuran pengembangan institusi mulai diterapkan pada SNMPTN Unsika tahun ini. Melihat situasi pandemi yang masih merebak dan nominal iuran yang tidak sedikit, tentu kebijakan ini menarik banyak perhatian, khususnya calon mahasiswa baru. Mari kita lihat payung hukum yang mendasarinya. Kebijakan tersebut mengacu pada Permendikbud nomor 25 tahun 2020, tepatnya pada pasal 10 ayat 1, yaitu PTN dapat memungut iuran pembangunan institusi sebagai pungutan dan atau pungutan lain selain UKT dari mahasiswa program diploma dan program sarjana, salah satunya mahasiswa yang masuk melalui seleksi mandiri. Namun, untuk waktu penerapannya, mengapa tahun ini? Timbul banyak pertanyaan seperti itu ketika dikonfirmasi Salhevni Kabiro Umum dan Keuangan Unsika memaparkan. Jadi perguruan tinggi itu dengan menteri baru ini dituntut untuk meningkatkan kinerjanya luar biasa. Kan? Kita nggak peduli masa pandemi, tidak peduli di masa biasa, paparnya. Kemudian dari jumlah nominalnya yang besar, muncullah pertanyaan lain. Apakah jalur ini hanya untuk orang kaya saja? Jika dilihat dari Permendikbud nomor 25 tahun 2020 pasal 10 ayat 2, di sana tertulis bahwa iuran tersebut tidak dikenakan bagi mahasiswa yang secara ekonomi tidak mampu. Jadi untuk calon mahasiswa baru, jalur SNMPTN jangan khawatir dan tetap berjuang ya. Salhevni kemudian menjelaskan perihal diadakannya subsidi silang pada SNMPTN tahun ini. Sehingga untuk mahasiswa asli Karawang yang nantinya berhasil lolos dengan hasil yang baik, namun kurang mampu secara ekonomi, Unsika akan membebaskan biaya iuran pembangunan institusi dengan syarat telah melewati survei terlebih dahulu. Nominal yang besar ini tentu memiliki tujuan. Kita ambil contoh salah satu program studi dengan biaya iuran pembangunan terbesar, yaitu teknik industri. Nominal yang harus dibayarkan adalah Rp45 juta per mahasiswa. Jika dikalikan dengan jumlah kuota mahasiswa Prodi Teknik Industri jalur SNMPTN yang kami dapat dari Humas Unsika Rifa Arifin, Kepala Subbagian Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Unsika, yaitu sebanyak 54 orang. Maka total dana yang terkumpul hanya dari satu prodi saja dapat mencapai Rp2.430 juta. Maka pertanyaannya, untuk apa dana yang telah terkumpul nantinya? Begini pemaparan dari Salhevni. Sekarang kampus kita ini sudah terlalu padat, mahasiswa 18.000 dengan kampus yang sekecil ini, sudah tidak menampung. Salah satunya untuk pembangunan infrastruktur, kita butuh anggaran. Yang kedua adalah tadi, untuk mencapai IKU yang ditetapkan oleh kementerian, terutama dengan mutu, paparnya. Unsika memiliki 170-an indikator kinerja utama atau IKU yang harus dicapai oleh perguruan tinggi. Indikator kinerja tersebut dijabarkan dari indikator kinerja Kementerian Bidang Pendidikan. Kemudian pembangunan infrastruktur yang terdiri dari sarana dan prasarana. Coba kita lihat perhatikan lampiran Permendikbud nomor 25 tahun 2020. Di sana dijelaskan bahwa setiap ilmu memiliki bentuk sarana dan prasarana yang berbeda-beda. Kita ambil contoh di prodi yang sama, yaitu teknik industri, yang termasuk dalam kelompok program studi rumpun ilmu terapan. Dalam proses pembelajarannya, di lampiran tersebut tertulis, prodi teknik industri memerlukan ruang kelas, studio, laboratorium, dan bengkel. Maka, kira-kira apa tugas mahasiswa setelah mengetahui hal tersebut? Tanya pada diri sendiri. Ikut mengawal kali ya, share supaya semua tahu.